Oh, halo, Cus, Capcus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini jumpa lagi bersama saya Karisma Agung di podcast Marto Sokan di atas meja. Dan hanya di sini lifestyle kalian, terus program kalian, dan juga semua hal yang berbau dengan anak muda. Terus mau bisnis, mau karir kalian akan dikupas tuntas di dalam podcast di atas meja milik Marto Sokan. Oke, malam ini gimana keadaannya kalian semua? Dan kita harapkan keadaan kalian semua baik aja ya. Tidak kurang dari satu pun. Malam ini saya punya tamu. Saya senang banget ada Khalid malam hari ini udah datang ya. Halo, selamat malam teman-teman. Iya, senang banget Khalid udah datang nih ya. Walaupun kesibukannya banyak, terus mendera juga kesibukannya. Apa kabar, Ces? Alhamdulillah sehat. Kemarin kemana aja? Where have you been? Kemarin kemana aja? Kemarin itu ya selama ini ya di Makassar, baru balik dari Makassar ke ND. Iya. ND ini sambil berbisnis dari kecilan, ini mulai dari awal gitu. Iya, udah berkeluarga pastinya. Alhamdulillah sudah anaknya satu. Oh, anak satu. Nah, ngomong-ngomong soal keluarga, ini ada topik yang sangat menarik nih untuk malam hari ini ya, untuk sahabat di atas meja dan juga kaula muda. Topiknya adalah penting nggak sih pernikahan di usia muda kayak gitu ya. Kalau ingat lagu-lagunya siapa gitu ya. Pernikahan dini bukan cintanya yang terlarang, gitu kan lagunya kan. Iya, iya, Itu benar. lagunya siapa coba? Saya lupa lagunya tapi Masa kamu lupa artisnya siapa? lupa banget. Lupa banget. Itu dulu artis yang sering-sering dipuja-puja loh sama kalangan remaja saat itu. Iya, memang waktu itu main tenar ya. Iya, lagunya Agnes Monica. Iya. Iya. Itu kamu udah hidup belum zaman itu? Ya sudah. Udah hidup. Kalau nggak salah kita SMP deh, Ces. Iya, benar, Ya, benar sekali. kita SMP saat itu. Nah, kamu sendiri kalau pernah dengar kata-kata pernikahan dini, pernikahan muda kayak gitu. Iya. Nah, kamu pernah dengar nggak sih pernikahan seperti itu? Kamu sendiri udah alami kan? Iya benar. Kalau pernikahan dini yang saya dengar itu ya sekarang ini apalagi di Indonesia ya sudah banyak sekali yang melakukan pernikahan dini. Oke. Apalagi terutama saya di kampungnya istri itu di Sulawesi itu kebanyakan nikahnya muda gitu. Jadi Kalau kalau usianya berapa kalau boleh tahu tuh range malahan yearnya? itu nikah muda itu di usia mungkin belasan tahun sudah 15-16 tahun sudah bisa nikah gitu. Artinya sudah proses itu ya menstrual Oke, ya, menstruasinya, iya. akil balik. Iya, laki-laki Oke. berbalik seperti itu. Tapi kalau dilihat itu di mana? Di Makassar ya? Iya, di Sulawesi itu seperti itu Di kebanyakan. kota sang istri ya. Iya. Oke, nah dari situ juga kalau kita melihat nih banyaknya pernikahan muda saat itu. Iya. Kamu sendiri melihat sebagai orang yang orang awam gitu ya, Iya, orang benar. awam gitu. Itu kadang-kadang mereka banyak kendala nggak sih? Kalau pernikahan muda itu kebanyakan memang kebanyakan yang terjadi itu realitanya itu kebanyakan menikah muda itu karena mungkin kecelakaan. Kebanyakan seperti Masa itu. kecelakaan, jalan-jalan gitu tiba-tiba ketabrak gitu. Maksudnya kecelakaan dalam artian kecelakaan ya hamil di luar nikah. Hamil di gitu. luar nikah, Iya, ya. kebanyakan Married terjadi by seperti itu. accident gitu. Iya, benar. Heeh. Jadi kebanyakan yang terjadi seperti itu sampai terjadi pernikahan dini. Tapi kalau saya melihat perbedaan antara di Sulawesi dengan di sini di bagian timur ini, kalau Sulawesi itu kebanyakan bukan karena hamil di luar nikah, hamil waktu usia gitu, tapi kebanyakan dijodohkan sama orang tua. Dijodohkan. Iya, jodohan dari orang tuanya. Itu mungkin kalau saya melihat nih, kalau saya boleh tanya nih ke kamu. Iya. Kalau dijodohkan dari orang tuanya itu sementara anak-anaknya lagi mengenyam pendidikan atau mungkin sementara mereka lagi punya mimpi untuk Iya. nanti mau kemana, itu gimana? Apakah harus tertunda? Kalau saya pribadi, kalau saya melihat itu bukan bilang ketika menikah di usia muda itu terkendala dari masa depannya. Kebanyakan pemikiran orang sebelah bagian timur itu seperti itu. Tapi kalau di sana itu nggak hanya yang saya dengar itu nikah muda itu jadi tanggung jawabnya diserahkan sama kalau misalkan dari pihak perempuan tanggung jawabnya ke laki-laki. Jadi orang tuanya lebih senangnya seperti itu. Nah, Kebanyakan. kalau si laki juga masih belum punya kerjaan nih. Umurnya masih belasan gitu. Malahan yang saya lihat apa ya kalau umurnya belasan saya pernah lihat
waktu itu ini ceritanya waktu itu ada sepupuku menikah di sana wilayah Bugis itu. Ada tetangga rumah itu malahan anaknya itu belasan tahun sudah menikah. Katanya saya kaget waktu itu, saya pikir yang digendong ini adeknya padahal anaknya. Digendong-gendong. Karena usia masih muda gitu. Jadi sebenarnya mereka melihat itu kalau mau bilang kerja atau tidaknya, intinya menikah dulu. Ketika menikah dia mulai ada tanggung jawabnya untuk bekerja begitu, seperti itu. Oke, dan kamu mengaminkan itu? Kalau saya pribadi dari sisi itu iya, karena kebanyakan terjadi itu kan mereka sana kan kalau lebih ngarahnya ke wilayah usaha gitu. Benar. Mereka sana itu kebanyakan mereka kebanyakan ke usaha bisnis seperti itu. Oke, dan kalau kita melihat lagi nih, saya angkat juga dari kompas.com, katanya pernikahan dini tak hanya terjadi puluhan tahun lalu loh ya. Di zaman kakek nenek kita udah ada nyatanya. Di masa yang lebih maju dan lebih modern saat ini, tak sedikit mereka yang memutuskan menikah di usia awal 20-an tahun, bahkan sebelum usia 20-an tahun. Alasan menikah dini pun tak semata-mata hanya karena kehamilan di luar nikah nih ya gengs, tapi memang mereka menginginkannya, dan keinginan kedua belah pihak, pria dan juga wanita. Keinginan untuk hidup bersama, membangun rumah tangga di usia muda tanpa paksaan. Ini banyak sekali yang cuitan dari Twitter ya. Katanya pernikahan muda itu banyak mendatangkan manfaat nih. Nah, kalau kamu sendiri yang udah menikah muda, manfaat yang kamu rasakan apa nih? Ya, kalau menikah muda itu kita bergerak satu. Jadi kita mulai dari rintisnya dari nol. Iya. Kalau kita mulai usaha, kita rintisnya dari nol. Jadi betul-betul kita saling memotivasi satu sama lain. Oke. Jadi satu tujuannya yaitu sukses, itu saja. Jadi saling berbagi di antara suami dan istri. Kalau saya pribadi seperti itu. Jadi saya tuangkan biasanya curhatan ke istri seperti itu. Terus keuntungannya apa lagi, keuntungan nikah muda? Nikah muda itu satunya selisih umur anak dengan kita itu tidak jauh gitu. Umpama si Khalid umurnya 40-an nih, anaknya udah usia berapa, 17-an. Itu jalan kayak ada kakak gitu ceritanya. Iya, ya. seperti itu. Kayak sepanteran iya. gitu. Jadi artinya dalam artian masih kuat lah seperti itu, mesti lihat anak-anak. Iya. Oke, dan dari sini dari Kompas juga nih, menurut psikolog Desi Ilsanti MPSI, ini mengatakan tidak ada acuan baku tentang usia di mana seseorang dianggap paling siap secara psikologis untuk menikah. Iya, benar. Tapi kalau anak-anak nih masih zaman bermainnya, kalau umur 16 gitu ya, umur 18, 20 kan masih zaman-zaman bermainnya, zaman-zaman nongkrongnya kayak gitu. Itu gimana ya? Tuh ada kendala nggak sih sebenarnya? Kamu juga ambil psikolog kan? Iya, pasti benar. ngerti dong kejiwaan-kejiwaan remaja. Iya, seperti itu. Jadi memang menikah muda itu kita akan merasakan namanya dibatasi seperti itu. Jadi ketika sudah berkeluarga akan dibatasi waktunya. Jadi kita mau begini tapi kita memikirkan ke belakangnya lagi seperti apa. Tapi kembali lagi sama pribadi masing-masing. Jadi kita mau bilang kekuatan, maksudnya dari usianya, kita patokan dari usianya. Sebenarnya usia tidak mematok bahwa dia itu betul-betul ketika berkeluarga itu betul-betul menjalin keluarga yang betul-betul harmonis seperti itu. Tidak apa ya, dalam artian tidak menutup kemungkinan bahwa di usia muda, antara usia muda dan usia yang sudah tua itu bahwa di garis bawahi bahwa dia tidak harus usia tua dulu baru bisa begitu ketika berkeluarga seperti itu. Dan intinya kesanggupan nih ya. Iya, kesanggupan kalau kita lihat dari materi, terus dari finansial, dari mental, terus batin juga, terus kesiapan banyak lah kalau untuk menuju ke pernikahan nih sebenarnya. Benar. Kalau menuju ke pernikahan itu memang harus disiapkan betul-betul batin kita betul-betul siap. Karena kita memimpin ya, apalagi kita sebagai laki-laki kita itu memimpin, betul-betul harus memimpin. Jadi kita harus belajar sebelum itu. Jangan asal hanya maunya menikah saja. Ngomongnya, ayo kita menikah seperti itu. Menikah yang untuk nafsu tuh ngapain sebenarnya ya? Iya, benar. Menikah yang untuk nafsu sebatas tuh ngapain gitu kan banyak jajan di luar sana tuh ya. Iya, benar. Itu ngapain hanya untuk melampiaskan nafsu aja? Kan di luar ada banyak jajan. Ngapain? Benar. Apa bedanya sebenarnya ya? Tapi kalau menikah hanya dengan hanya sebatas untuk memenuhi hasrat nafsu itu useless, itu nggak baik ya. Iya benar. Kalau hanya mengikuti dengan hawa nafsu itu
ya pasti ujung-ujungnya pasti terbengkalai juga. Karena kalau kita mau bilang ya semuanya sama sih, hanya karena kita betul-betul merasakan namanya kita betul-betul sayang sama dia atau sama dia seperti itu. Oke. Jadi gini nih, kalau pernikahan itu dilandasi tanpa dengan adanya cinta, jodoh itu tadi. Iya, ya kayak tadi yang dibahas tadi ya, Kayak karena jodoh itu tadi. dijodohkan tadi. Kita mah enak kalau kita menikah itu walaupun di usia muda, kita menikah, kita memutuskan untuk menikah, kita udah jalani pacaran nih. Iya. Kita udah jalani pacaran, udah kenal nih si dia kayak gini, si dia kayak gini, udah nongkrong bareng ya, terus hangout bareng, terus jalan-jalan keluar kota juga bareng, gila-gilaan bareng. Nah, di sini yang saya tanyakan itu gimana dengan perjodohan itu di usia muda langsung dinikahkan? Itu. Jadi kebanyakan yang saya lihat ya, yang intinya dijodohkan, anaknya dijodohkan, dibandingkan ada yang dari status dari pacaran jalan-jalan dulu dan dijodohkan. Sebenarnya dari pribadi sih, tidak semuanya bilang dijodohkan tuh jelek, buruk. Tidak semua sih. Dijodohkan malah kalau saya pribadi ya, kalau ini melihat dari tatanan ininya, itu dijodohkan juga tidak semua bilang dijodohkan sama orang tua itu berakibat tidak bagus, bahwa tidak saling cinta. Ada yang bilang seperti ini, kita melihat ya, ada yang bilang ketika sudah menikah baru pacaran, ada yang begitu. Kalau melihat dari sikap agama seperti itu. Kita seperti itu. Jadi tidak ini, kalau melihat seperti itu ya tidak, kalau saya. Iya. Dan juga nih kalau melihat ya, menikah itu harus penting adalah psikis dan juga mental yang harus mumpuni. Kalau masih muda juga, itu apa yang harus kita harapkan? Mungkin adanya cekcokan di rumah tangga gitu. Pernah alami nggak sih? Pernah sih, itu sudah pasti. Apalagi terutama wilayah ekonomi. Nah, itu juga. Iya, itu yang awalnya berdasar dari awal itu sebenarnya yang kebanyakan sampai cekcok itu kan pertama itu karena ekonomi. Ekonomi pasti mendasar, ya? Sudah mendasar. Okay. Apalagi kalau prinsip tuh gimana? Ya. Prinsip pendasaran rumah tangga itu gimana? Kayak ada komitmen yang mungkin belok-belok. Iya, prinsipnya itu ya kita kalau betul-betul kita mau menikah ya kita harus siap betul mental dan fisik. Betul-betul kita memang betul-betul mau menikah. Jadi kekurangan kita harus terima apapun itu. Iya, kelebihan kekurangan harus kita terima. Tidak boleh kita bilang kita berdoa begini-begini, begini-begini. Jadi betul-betul siap mentalnya kita. Oke, tapi berantem gak sih? Biasanya kalau kita masih muda-muda, masih strong and drunk banget nih usianya nih, itu berantem gak sih sampai jotos-jotosan gitu? Kalau saya melihat itu ada yang seperti itu, ada juga tidak. Juga, kan? Iya. Ada yang sambil jotos-jotosan, terus karena masih muda, masih labil lah. Sebenarnya prinsipnya seperti ini, yang sampai berkelahi sampai ini sebenarnya berawal dari awal. Dia berawal itu dari dari awalnya mungkin sering begitu, itu terbawa terus. Sebenarnya seperti itu. Kalau saya pribadi, karena memang dibicarakan bahwa dipesankan dari orang tua, tidak boleh pernah naik tangan atau apa itu, makanya itu terbawa, tidak pernah sampai naik tangan. Apalagi walaupun ada masalah pun, sedikit pun tidak pernah naik tangan. Kalau istri yang sudah membandel lebih dari 3 kali, itu perlu nggak sih kita harus naik tangan? Kalau saya tidak perlu. Kenapa? Karena udah 3 kali membuat kesalahan, kalau nggak dikasih punishment itu kenapa? Bagusnya kita sebenarnya begini. 1 kali kita diamin, 2 kali kita diamin, 3 kali kalau dengan kekerasan itu gimana? Sebenarnya kalau kita bicara kekerasan itu kan apalagi sekarang ya, kalau bicara kekerasan itu semuanya kan HAM. Bahaya. Jangan sampai itu yang kita ini. Lebih baik jangan. Jangankan kita ini suami naik tangan ke istri, istri naik tangan ke suami. Jangankan itu, anak saja itu bahaya. Bahaya yang bahasa yang dikeluarkan itu bisa berbahaya. Iya, kayak gitu. kayak mungkin makian, mungkin gitu ya, kayak makian itu bisa langsung dapat sanksinya, dapat hukumannya. Apalagi dengan sekarang ini body shaming ya. Katakan istri permisi dia mungkin badannya subur ya, badannya lebar, itu udah kena pasal untuk body shaming. Jadi mesti hati-hati untuk itu. Iya, benar. Tapi terkadang nih bro ya, kalau kita menikah, kita wajar kalau cowok itu umurnya 20 tahun. Tapi kalau si cewek ini umurnya masih 18 tahun. Kita kan tahu sendiri kalau sifat cewek itu gimana gitu kan. Kalau adanya masalah sedikit dalam rumah kan pasti kan heboh gitu kan. Sukanya hebring gitu. Kemana-mana masalahnya harus ribut-ribut dulu. Nah, cara kamu juga untuk bisa mengakali kejiwaan mereka itu seperti apa? Kamu udah menikah loh ya, saya bertanya wajar.
Jadi sebenarnya dari kita saling terbuka satu sama lain. Intinya begini, kalau ketika kita berkeluarga, jangan sampai permasalahan keluarga kita bawa ke keluarga. Permasalahan kita sendiri, kita bahas misalnya contoh, ini kebanyakan yang terjadi. Kebanyakan terjadi seperti ini, permasalahan entah permasalahan dari suami atau istri, dibahaskan ke orang tua masing-masing. Itu nanti akan terjadi cekcok seperti itu. Itu yang biasanya membawa-bawa ada yang bicarakan seperti ini, seperti ini. Jadi kita sebenarnya permasalahan di rumah tangga kita selesaikan sendiri, tidak boleh diceritakan keluar seperti itu. Oke. Jadi gitu ya. Iya, Jadi iya, nggak boleh membias sampai ke keluarga Iya, lain, keluarga. Kalau sampai kita- ke tetangga. Kalau misalkan kita bisa selesaikan sendiri, kenapa kita harus dengan keluarga seperti itu? Oke. Jadi kalau kamu sendiri nih, kalau saya mau bertanya nih, kamu pro atau kontra sama pernikahan dini? Kalau saya pro. Pro sekali ya. Iya. Karena kamu merasa keuntungannya stabil ketika Iya. menikah ya, nggak ada kurangnya, nggak ada Iya. minus apapun gitu. Iya. Sebenarnya pernikahan bini kalau menurut saya itu kalau saya pribadi wajar-wajar saja kalau anaknya sudah sanggup, kenapa tidak gitu. Itu. Kita boleh saja sanggup dari materi, dari Iya, finansial, dari ini. Tapi mental kita belum siap, kenapa? Terus kita harus gimana dong? Kan gini, kan ada yang bilang begini, ketika kita betul-betul mau siap mau nikah, jadi betul-betul apapun yang kita bicarakan keluarkan itu, apalagi contoh ya, kita laki-laki yang kita utarakan ke perempuan kan sebenarnya kata-kata. Bener. Perempuan hanya pendengarannya. Jadi kata-kata itulah kita harus betul aplikasikan, jangan sampai apa yang kita katakan dan kita perbuatkan itu berbeda, seperti itu. Bener, ya. Jadi yang menjadi kepala keluarga di sini wajib untuk menjadi nakodanya Iya, atau benar. drivernya, Iya, benar. bisa mengarahkan sang istri. Iya. Seperti itu ya. Iya, benar. Jadi kamu nggak permasalahkan nih kalau menikah muda nanti ujung-ujungnya ada pertengkaran, terus ada kecemburuan yang berlebihan kayak gitu. Iya. Karena kan masih ganteng-gantengnya nih, masih Iya, kres-kresnya nih pastinya. Iya, benar. Mau nongkrong di mana juga dibatasi. Iya, benar. Mau ketemu teman juga dibatasi, kayak gitu. Kita juga pada saat jam-jam bermain juga kita harus merawat anak, Iya. apalagi lagi rewel-rewelnya, Iya. kayak gitu. Itulah memang tantangan ketika menikah di usia dini itu memang seperti itu. Tapi kalau dilakukan terus, dilakukan jalan prosesnya, pasti dia akan merasakan seperti itu juga. Dia juga kan kita kan kedepannya kan pasti akan juga nikah. Kita akan juga itu. Pasti. Nah, Pasti kita akan entah kita mau Entah kita di menikah luar, muda atau menikah di usia lanjut, kita nggak tahu kan. Betul. Jadi sebenarnya persiapan tuh harus ada, gitu. Apalagi terutama ya kalau untuk laki-laki ya kita betul-betul harus siap betul, gitu. Jadi jangan kita patokan minta maaf ya, kebanyakan itu mungkin karena ekonomi, gitu. Segi pandangnya ekonomi. Sebenarnya kalau dari segi pandang ekonomi ya banyak orang yang berduit itu sebenarnya punya banyak uang tapi belum nikah, belum berani menikah, Iya, ya? gitu. Iya. Jadi sebenarnya dari kita pribadi gitu, betul tidak itu ininya. Betul. Ada malahan kita biasanya kalau keuangan sudah betul-betul bagus, kadang-kadang kita lupa gitu. Kadang so ada kesenangan yang lain gitu. Iya. Akhirnya lupa seperti itu. Itu manfaatnya kemudahan ya. Iya. Akhirnya ketika banyak duit, ketika mau nongkrong ingat juga sama susunya Iya. anak gitu ya. Ingat juga sama istri, udah makan belum Iya. di rumah kayak gitu. Kan gini ya, Bro. Sebenarnya cara memimpin paling bagus itu ketika berumah tangga. Ketika dia bagus berumah tangga, memimpinnya, otomatis di lain waktu pun, di tempat lain pun dia pasti bisa memimpin. Karena berdasarkan dari awalnya memimpin di rumah tangga itu paling penting. Paling penting Iya. memimpin dalam rumah tangga. Iya. Gitu. Kalau misalnya kita lulus dari memimpin rumah tangga itu, kita mampu untuk memimpin yang lain. Karena kita sudah bisa ada namanya rasa tanggung jawab gitu. Tanggung jawab yang besar, Besar, ya. iya. Oke, nanti ada anak juga, ada istri juga Iya, untuk iya, siap kita pandu mereka ke arah yang lebih baik lagi. Iya, benar. Dan di sini juga ini dengan segala problematika saat ini ya, keputusan untuk menikah muda ini seperti ada pro dan kontra. Ini nggak akan ada ujungnya. Padahal jika dipikirkan kembali, menikah muda atau memiliki target menikah di usia tertentu menjadi pilihan seseorang yang tidak bisa dipaksakan. Benar. Iya, Jadi nggak ada salahnya. Jadi kalau memilih menikah ya, itu nggak ada paksaan. Mau kamu menikah di usia muda, mau menikah di usia lanjut, itu nggak ada paksaan Iya, sebenarnya. benar. Jadi terpenting sini adalah memperbaiki diri sebenarnya. Iya, benar. Tujuan menikah apa? Tujuan menikah bagi kamu? Selain memperbaiki keturunan iya. Iya. Menambah keturunan iya ya. Menghilangkan yang namanya stigma negatif, stigma zina iya. Iya. Apalagi itu. Kalau saya menikah itu salah satu ibadah ya. Ibadah yang betul-betul kita yang ini. Jadi menikah itu memang betul-betul
kita dimasukkan betul-betul rasa tanggung jawabnya, komitmennya, supaya kita betul-betul bisa memimpin gitu. Jadi kalau saya itu menikah itu ya penting ya, seperti itu. Sangat penting. Iya. Oke lah. Dan harapan kamu apa nih kepada kaula muda di luar sana? Kalau saya Apakah mengikuti jejak kamu harus menikah muda atau gimana? kalau saya bagi yang siap mau menikah ya, bagi kaula muda yang siap mau menikah, intinya pertama dari mental, dan betul-betul kita betul siap mau menikah, betul-betul kita sudah betul-betul komitmen betul mau menikah. Tidak ketika sebelum berumah tangga menikah itu kita sudah ada komitmen, ada suami dan istri, calonnya perempuan laki-laki, betul-betul ketika sudah menikah ini kita sudah bahasakan dari awal seperti ini. Jadi tidak akan terjadi kedepannya berantem atau kalau misalkan mulut itu biasa ya, tapi kalau sampai adu jotos itu yang sebenarnya harus dijauhkan, tidak boleh. Iya, pada dasarnya juga kalau adu jotos perempuan yang kalah pasti, karena kaum lemah gitu ya, kaum apa, kaum mesti dilindungi. Kalau si cowok adu jotos sama cewek, pasti kan kalah ceweknya, gitu kan, kasihan juga. Gitu. Oke, jadi buat kalian semua nih ya, kalau muda, perhatikan baik-baik seperti apa kebutuhan dan juga keinginan kalian untuk menikah di masa depan gitu ya kan. Perhatikan juga sama finansial kalian, materi pastinya, terus sama yang namanya psikis kalian dan juga mental ya. Ketika hal-hal ini sudah dipenuhi semua, pasti syarat-syarat ini kalian juga wajib untuk bisa mengikuti. Apalagi agama juga menyarankan kita harus menikah. Iya betul. Oke, jadi nggak ada salahnya untuk menikah. Tergantung dari pilihan kamu menikah di usia muda apa di usia nanti ya. Iya, benar. Oke, terima kasih banyak buat Khalid yang udah berbagi ya. Jadi kamu setuju sekali kalau menikah muda ya? Iya, setuju sekali. Kalau saya masih bertanya-tanya deh, karena saya juga masih belum nikah gitu kan. Saya masih bertanya-tanya dan juga masih berkelana, masih mencari-cari deh hal yang pasti buat saya untuk menikah itu apa sebenarnya yang saya butuhkan dari menikah itu ya. Walaupun udah tahu nih, udah ada di depan saya yang udah menikah, saya mau tahu lagi seperti apa keuntungannya menikah di usia muda ya. Biar enggak kayak pernikahan dini gitu kan. Oke, saya Karisma Agung dan teman saya Khalid. Kami special thank you banget ya buat Bank Negara Indonesia malam hari ini. Kita udah pakai gelas cantiknya. Jadi kalau mau tabung di Bank Negara Indonesia aja, melayani negeri kebanggaan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hasta la vista, Marto Sokan Podcast di atas meja.